Maka kita ngambil bagian yang lain, yang ini juga fardu kifayah. Nah, ini adab nanti antum ketemu guru manapun. Jangan paksa dia memilih pilihan kita. Atau membicarakan politik ala kita. Karena mungkin siapa tahu dia tidak menguasai. Tapi beberapa ustadz karena ingin menyenangkan jamaahnya, dia terpaksa kemudian bermujamalah. Ya. Mujamalah itu ngenak-ngenakin temen lah. Padahal dia nggak begitu-gitu amat. Tapi lama-lama kalau ketemunya komunitas begitu terus setiap hari begitu lagi, besok begitu lagi, jadi karakter. Dia takut menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Inilah yang terjadi pada guru yang mengikuti selera muridnya. Ya. Bukan murid mengikuti hidayah yang dibawa gurunya. Kalau guru nggak pakai selera, dia pakai hidayah. Mau pahit juga diajarin. Tapi kalau mental ya murid enggak. Ya. Nah, ini bahagianya orang yang mental murid jadi guru. Mental murid jadi guru. Nggak siap dibenci. Nggak siap berbeda dengan orang lain. Nggak siap beda dengan muridnya. Takut nggak diundang lagi. Ya. Gimana Pak? Baik. Jamal, ya beginilah. Ini Jamal, nggak ada pengorbanan. Antum korbannya cuma berangkat dari rumah ke sini. Ya. Kalau beragama cuma itu, gampang sekali beragama itu. Ya. Maka beragama harus ada pengorbanan. Kadang korban perasaan, nggak hanya korban duit. Kalau korban duit orang biasa, korban perasaan ini yang paling berat. Ya. Karena perasaan itu bagian dari yang disebut nafs, jiwa, ego. Ego ini harus disembelih. Ego itu harus dibakar. Kalau enggak, dia akan merongrong. Dia seperti anjing liar, anjing gila yang ada dalam diri. Ya. Kalau kita tidak tundukkan dia akan menguasai kita. Nah, itu sebabnya ketika orang berjuang, itu banyak yang berguguran. Kalau sudah jadi sebuah pergerakan, apakah namanya thariqah, apakah majelis zikir, apakah pesantren, majelis dakwah, majelis salawat, itu akan banyak begitu. Sesama jamaah diuji, sesama pengurus diuji. Ya. Pengurus gimana Pak? Udah kena ujian belum? Udah kan? Ya. Kadang ada yang gak sepakat, Ustadz itu kenapa diundang? Nah nanti begitu juga. Ya siap-siap namanya berjuang. Orang berjuang harus berkorban. Ya. Nah, itu namanya jalal. Jalal itu ketika menemukan sesuatu yang jiwa kita bilang gak enak. Tapi ruh kita bilang itu enak. Itu kemerdekaan dia. Jadi kapan ruh kita merdeka? Jika jiwa ini merana. Jika jiwa kemudian disudutkan terus. Jiwa kemudian dididik terus sampai kemudian dia menjadi patuh kepada ruh. Baru ruh kita merdeka. Inilah yang disebut al-insan al-kamil. Manusia yang sempurna. Dan itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sedang proses ke sana. Semoga Allah mudahkan. Ya. Jadi kalau jamal apa tadi? Keindahan Allah dalam kelembutannya, takdir-takdir yang indah. Ya. Menikah itu takdir yang indah. Benar. Ya. Tapi hidup seret takdirnya indah gak? Enggak indah. Katanya dulu susah senang mau bersama ya. Giliran susah. Nah, maka siapa yang sedang mengalami itu ingat-ingat. Ya. Apa saja. Menikah itu jamal. Ketika konflik terjadi itu namanya jalal. Ya, kita nikmati itu, jalani semampu kita. Ya. Ada yang jomblo nggak ngerti ya. Ya. Terente ngerti jomblo ya. Insyaallah.
Semua itu cara Allah mengenalkan dirinya. Semua itu cara Allah berbicara kepada makhluk. Jadi apapun takdir kita, apapun kejadian kita, itu cara Allah berbicara kepada kita. Ya. Seakan-akan Allah mengatakan, ana ma'akum. Kan di Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Aku bersamamu, dia bersamamu, dimanapun kamu berada, kapanpun kamu berada. Jadi saat seneng jangan lupa, saat susah jangan lupa juga. Ya. Ada yang ngomong begini, saya sudah sholat, sudah zikir, sudah tahajud, sudah haji, sudah umroh, sudah bangun ini, sudah bantu ini, sudah ngaji. Kenapa saya masih kena sakit ya? Hati-hati, hati-hati ngomong begitu. Ya. Tubuh ini fitrahnya nanti sakit, mau apa aja. Hatta dokter gak bisa menahan penyakit jika tumbuh dalam dirinya. Gak akan bisa. Ustadz ahli ruqyah, kalau memang takdirnya sudah kena sakit juga. Sama aja. Ya, ada orang paling ajaib nyembuhin orang, saya udah ketemu. Tapi dia sakit juga, dan sakitnya hampir semua penyakit yang orang diobati ada di dia. Ujiannya lebih berat. Ya. Kenapa? Dia dipuji, bisa mencabut penyakit orang. Ternyata bukan dia cabut, dia isep. Masuk ke badannya semua. Ya. Maka adalah sebuah riwayat yang menyebutkan ayuhan nas. Ini dinisbatkan kepada Nabi SAW dalam satu khutbah. Wahai manusia, inna hadhihi dar darul tiwa la darus tiwa. Wahai manusia, ini bumi, ini dunia adalah negeri yang penuh kerusakan. Bukan negeri tempat istiwa, tempat kamu tinggal. Nah, maka Nabi kita sering dengar dari kecil ya. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Ya. Dulu saya ingat Zainuddin MZ tuh sering baca hadis tuh ya. Jadilah engkau di dunia hidup seperti gharib. Apa arti gharib? Orang asing. Orang asing yang gak mungkin dia berpikir akan tinggal lama. Enggak antum yang mau keluar, dunia ini ingin mengeluarkan kita. Kita gak mau keluar nih. Dunia ini yang mengeluarkan kita sudah. Ya. Dan kita sudah sering sampaikan bahwa kenapa mati itu menjadi menyakitkan? Karena orang yang mati ini hatinya masih terikat dengan dunia. Maka ketika diputus oleh malaikat maut, itu yang menyakitkan. Ya. Nah, mulailah melepas-lepas itu sedikit demi sedikit. Ya. Bukan melepas hidup dunianya, bukan melepas kalau kita diberi kemewahan oleh Allah, nikmat. Bukan itu, tapi bergantungnya kalbu kepada yang bagian-bagian itu. Silakan hidup nikmat, hidup nyaman. Silakan pakai kendaraan, silakan semua. Tapi kolbunya jangan di situ. Kolbunya kepada pemberi nikmat. Kan sama aja. Orang mendapat nikmat syukur dengan sabar karena dapat musibah kan sama aja. Hidup seret sabar. Hidup nikmat syukur. Itu sama Pak. At-ta'imus syakir kas-sa'imus sabir. Orang yang dapat nikmat dan dia bersyukur. Dia makan, dia bersyukur. Dia punya rumah, dia bersyukur. Dia punya semua fasilitas, dia bersyukur. Sama dengan orang yang sabar. Yang dia sabar saat dapat musibah. Sama aja. Kan sama-sama aja sebenarnya. Yang diuji cuma satu. Engkau kolbumu berkiblat kepada Allah atau kepada musibah atau sebaliknya nikmat itu. Sama aja. Maka banyak orang dapat nikmat secara zahir, batinnya sedang disiksa. Dia dapat nikmat zahirnya, tapi batinnya gelisah. Kenapa? Kolbunya tidak bersama Allah. Hidupnya sempit, perasaannya sempit aja. Ya. Ada orang hidupnya terlihat susah, tapi kolbunya selalu bersama Allah. Yang kamil sempurna, apapun keadaannya, dia bersama Allah. Nggak mandang-mandang saat, ya. Nggak mandang-mandang saya pengennya yang enak-enak aja deh gitu. Kalau udah ngaji hikam jangan gitu lagi ya. Kenapa?
Antum suka nggak suka, takdir itu pasti baik buruk. Dua-duanya muter. Disuka, dibenci, dapat kebaikan, dapat keburukan, dapat kerja, nggak dapat kerja, dapat nikmat, nggak dapat nikmat. Dua-dua aja muter aja terus. Suka nggak suka pasti terjadi. Maka karena suka tidak suka dia datang, harus siapkan ilmunya. Nah, kalau orang ada menyebut soft skill, ini apa sebutannya ini? Ya, soft skill itu kemampuan skill-skill yang halus dalam diri. Ini lebih dari itu, Pak. Lebih halus dari itu. Kalau orang-orang menyebut ada supranatural, apalagi? Nah, kalau ilmu ini supernatural, ya, barangkali kalau diistilahin ya. Ini saya berbicara sebagai seorang guru, karena saya seorang guru. Nikmatnya guru Ustadz Dai apa? Ada murid. Ya. Ada murid, ada orang-orang yang mau berkorban, ada orang-orang yang khidmat, ada orang-orang yang ngaji. Ada orang-orang yang memuji. Ada pengikut, follower. Ya. Itu mirip-mirip dengan artis, Pak, mirip. Mirip sekali. Cuma kalau dia berhasil, dia akan jadi artis langit. Kalau enggak, dia cuma jadi ustadz artis. Kapan dia kemudian berhasil? Kira-kira kapan dia berhasil? Nah, ini yang disebut di awal hikam dulu, ya. Udfun wujudaka fi ardil khumul. Masih ingat gak? Nomor 4, Bu, ya. Nomor 4, ya. Udfun wujudaka fi ardil khumul. Benamkan dirimu, wujudmu. Ini wujud. Jangan merasa dirimu ada wujud. Fi ardil khumul. Di bumi yang dalam. Di tanah yang dalam. Wama nabata. Sesuatu yang tumbuh. Sebelum saatnya. Ya, biji yang tumbuh di atas tanah. Tidak dibenamkan sedikit. Maka dia tidak tumbuh secara sempurna. Coba lihat biji padi, biji jagung, dibiarkan bergeletak. Dia masyhur kelihatan, ya, tidak ditekan. Nah, menekan itulah yang disebut membakar ego. Dan yang melakukan itu guru. Guru yang bakar itu. Maka seorang dai, ini pesan saya untuk diri saya sendiri dan siapapun yang menjadi dai atau ustadz. Karena tidak ada namanya komisi pengawas ustadz, nggak ada. Maka carilah guru yang akan menguasimu. Carilah mursyid yang akan membimbing. Karena di atas langit pasti ada langit, di atas orang berilmu pasti ada yang lebih berilmu lagi. Di atas mursyid ada mursyid lagi. Ya. Kecuali jika rohaninya telah langsung berguru kepada rohaniah Rasulullah SAW. Boleh dia nggak berguru. Ya. Itulah masalahnya, ya. Siapa yang begitu, ya? Maka sampai hari ini saya masih berguru. Ya. Ketemu ke kampung mana, ke negeri mana, saya cari guru. Walaupun sesaat, ya, sejam, 2 jam, 15 menit, saya masih berguru. Ya. Ini tahadus bin ni'mah sebagai bentuk rasa syukur. Saya kemanapun saya cari guru. Ya, ada yang mau didatengin, ada yang tidak. Ya. Ada yang gak mau didatengin karena dia gak mau masyhur. Nah, ini kita juga berguru kepada orang itu. Wow, ada ya orang begitu. Ada yang senang, ya, menerima kita seperti tamu. Alhamdulillah, ya. Ini diulang lagi oleh beliau di belakang sini. Amma in kunta la ta'rifhu, amma in kunta la ta'rifuhu illa fil jamal, fahadha huwa maqamul awam. Jika engkau hanya mau kenal Allah dalam keadaan senang saja, berarti engkau masihlah orang awam. Selama-lamanya jadi orang awam. Rohaninya gak naik-naik.
Maunya cuma dapat nikmat, nggak mau diuji. Ya. Dan saya sudah berkali-kali juga memberikan analog. Kalau kita sekolah, nama kita nggak ada di daftar ujian, kita marah apa enggak? Dan kenapa orang-orang tidak marah sekarang jika dia tidak diuji? Seharusnya dia bersyukur dengan ujian, apapun ujiannya. Diuji kawan, diuji teman, diuji guru, pada hakikatnya bukan mereka yang menguji. Yang menguji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada potret dua orang ibu di dalam Al-Quran, ya, disebutkan di akhir syarah ini. Pertama, Sayyidatuna Maryam, ibunda Maryam. Boleh nggak nyebut Bunda Maryam, boleh nggak? Apa menyerupai agama sebelah? Bunda, ya, ada yang ngechat kita, nggak boleh sebut bunda. Itu orang gereja. Ya salam, gereja belum ada di Indonesia, kita orang Indonesia udah nyebut maknya bunda. Ya, jangan kebalik. Oh nggak boleh nyebut Maria. Maria itu bahasa orang kafir. Ente belajar dulu lah bahasa Semit. Bahasa Semit itu ada 3 minimal. Arab, apa lagi? Suryani, apa lagi? Bahasanya orang Israel apa? Ibrani. Bahkan ini semua induknya ada satu bahasa namanya Aramiyah. Ya. Ada yang mengatakan terpisah. Ini ahli bahasa juga lain. Sekarang bahasa Aramiyah atau Aramaik hanya dikalamkan 3 negeri di Suriah. Ya. Kita udah ketemu kawan kita ada orang Suriah. Saya tanya konfirmasi katanya benar. Hanya 3 kampung. Tapi gak usah khawatir, Indonesia ini negara paling banyak bahasanya sedunia. Baru Papua Nugini. Papua Nugini itu beda kampung sama kayak Papua. Beda kelurahan sudah beda bahasa, Pak. Maka di sana orang lebih banyak berbahasa Indonesia daripada berbahasa kampungnya. Karena beda kelurahan, beda kecamatan sudah lain bahasa. Ya. Sayyidatuna Maryam atau Bunda Maria. Sama. Ya. Beliau ini ketika dikabarkan dapat anak tapi nggak ada lakinya, nggak ada bapaknya, cuma nanya doang. Saya kan tidak pernah disentuh laki-laki, menikah tidak pernah, disentuh nggak pernah, mana mungkin saya bisa punya anak? Itu aja protesnya. Nggak ada protes yang lain. Protesnya cuma melihat tubuhnya. Kan biasanya perempuan ya, menikah, hamil biasa. Ini nggak ada. Oleh karena itu, beliau disebut Siddiqiyah. Nggak banyak protes. Meskipun pernah ada ratapan-ratapan ketika hendak melahirkan. Tapi ratapannya ratapan bukan menolak takdir. Ya, itu beda. Dia cuma curhat-curhat aja. Curcol kata orang bilangnya. Lain dengan Sayyidatuna Sarah. Sayyidatuna Sarah umurnya sudah tua. Mungkin 60 atau 70. Lalu hamil. Dikabarkan hamil. Dia kemudian merasa aneh. Masa sih? Sampai pukul mukanya. Gak mungkin ini kabar gak benar. Itu ungkapan bahasa Arab mubalaghah. Ya. Maka Sayyidatuna Sarah disifatkan dengan sifat yang lain. Tapi bukan Siddiqiyah. Siddiqiyah itu ma'rifat Sayyidatuna Maryam, ma'rifat Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, menerima apa adanya. Itu dia, ya. Enggak banyak tanya kalau Siddiqiyah. Ya. Makanya orang belajar ilmu ma'rifat kebanyakan bukan Siddiqiyah, tapi kebanyakan ilmu Sayyidina Ali karena pakai pertanyaan lebih banyak. Kalau Sayyidina Abu Bakar enggak ada bertanya banyak. Pertanyaan 1, 2 selesai. Ya. Maka di Quran itu ada pertanyaan dibalikkan kepada Sayyidatuna Sarah. Ata'jabina min amrillah. Apakah kamu merasa takjub heran dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Baik, ini hikmah malam ini. Mau ditambah? Langsung tanya jawab. Ya, oke, baik. Kita baca lagi lalu tanya jawab.
La tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hadhihi ad-dar. Jangan lagi engkau merasa heran dengan keburukan, perubahan, fana, kehancuran di bumi. Karena itu adalah sifat aslinya bumi. Jangan kamu merasa heran dengan musibah yang ada di dunia. Karena itulah karakter aslinya dunia. Fa innaha ma ubrizat illa ma huwa mustahiqun wasfuha wa wajibun na'tuha. Karena dunia sifatnya tadi dua, dia akan menampilkan dua-duanya. Kemanapun engkau memandang, kemanapun engkau melihatnya. Wa ma lillahi baqiya, ditambah dengan kalam Imam Malik. Ini tambahan saya. Jika itu dibuat karena Allah, jika yang datang malam ini karena Allah, nanti insya Allah di sorga Allah pertemukan lagi kita. Insya Allah. Ya. Saya pun juga sama. Ya. Mungkin saya niatnya nggak benar, Bapak aja yang ngumpul, nanti gurunya yang lain. Tapi saya juga berdoa, ya Allah luruskan niatku. Ya. Kuatkan batinku. Ya. Ini yang disampaikan guru kami waktu di Sumeneb kemarin di Madura, Abu Yataifur Ali Wafa, Hafizahullah. Beliau juga seorang mursyid Thariqah Naqsyabandiyah, tabaqatnya satu tabaqat di atas saya. Ya. Apa kata beliau? Jika memang ruh dulu pernah bertemu di sana, di alam ruh, maka dia akan bertemu lagi dengan cara apapun di alam fana ini. Nanti juga akan bertemu lagi di masa mendatang di alam yang lain. Walaupun sukunya lain, walaupun sipitnya lain, ya, jenggotnya lain, ya, ompongnya lain, kulitnya lain, nggak ada masalah. Apapun karakternya, apapun suku bangsanya, mau dia di ujung dunia. Kalau dulu di dalam ruh pernah bertemu, apapun metodenya, dia akan dipertemukan kembali oleh Allah SWT. Semoga ini bentuk reuni kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Bapak, Ibu yang mau bertanya nanti sebutkan namanya. Sebelumnya, Buya, ini ada pesan dari jamaah. Karena sekarang zamannya digital, kita bisa mengaji lewat YouTube atau streaming dari siaran-siaran langsung. Namun ada sesuatu yang membuat kita kadang-kadang seperti yang diutarakan jamaah tidak khusyuk mendengarkan seperti yang sekarang kita lakukan. Apakah di zaman Rasulullah seperti yang kita lakukan ini seperti halaqah? Apakah ada hadis yang mengatakan bahwa kalau kita seperti halaqah ini ada malaikat-malaikat yang membentangkan sayapnya dan itulah sebabnya tidak khusyuk. Ada jamaah menanyakan kalau kita mendengarkan pengajian itu melalui YouTube atau kajian-kajian yang lainnya. Pertanyaan. Tergantung niat, Pak. Mau hadir nggak hadir, Bapak hadir nggak tulus. Kadang ada orang yang dia jauh tapi dia tulus. Maka apapun pengajiannya, dimanapun caranya, apapun, mulai baca Fatihah. Jadi walaupun nonton YouTube, baca Fatihah untuk si ininya. Bapak kira saya nggak nonton YouTube juga, sesekali saya masih nonton juga. Ada guru-guru kita, cuma saya banyak nontonnya masyaikh dari Timur Tengah emang. Ya. Biasanya ada kajian-kajian kitab. Jadi saya pun masih mengupgrade bacaan-bacaan itu. Sekaligus ngelatih sama lughah ya. Memperdengarkan teks Arab supaya nggak lupa. Biasanya kalau bahasa nggak dipakai lupa ya. Jadi boleh mendengarkan lewat sosial media. Channel yang kita kenal itu jujur. Nah ini pesan dari Syekh Ali Jum'ah. Ya, boleh mendengarkan dari sosial media, tapi dengan syarat itu otoritatif. Itu kalau bahasa sananya. Ya, silakan, nggak masalah. Kan nggak mungkin juga datang semua. Nggak muat juga di Pak Anima, Pak. Yang saya takutkan satu di Anima itu aja. Jalannya sempit, Pak, masuk sini. Ya, fadal. Ada lagi, Pak Yudi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, di dalam Al-Quran ya saya pernah baca bahwa segala sesuatu diciptakan berpasangan. Ya. Seperti ada hidup, ada mati, senang, susah dan seterusnya.
Saya pernah berpikir kalau kita ingin dipuji oleh manusia, pada hakikatnya pada saat yang sama kita juga sebenarnya mengharap dicaci manusia, karena kan katanya itu berpasangan gitu. Seperti itu saya suka sampaikan ke anak-anak saya. Apakah itu demikian? Terima kasih. Berarti Bapak udah dewasa, Pak. Bukan hanya rambutnya yang putih. Jiwanya sudah mulai dewasa. Ya. Emang begitu. Ya. Dan Allah emang menciptakan salah satu zaujain. Zaujain pasang-pasangan. Ada yang senang, ada yang gak senang. Ada bahagia, ada yang gak bahagia. Kalau sudah siap mendapatkan pekerjaan, harus siap diputus dari kerja. Ya. Jika siap punya kawan, siap ditinggal kawan. Gak ada kawan abadi kecuali Allah. Itulah makna wahwa ma'akum. Yang benar-benar dapat jadi kawanmu, ma'a bersamamu. Itu hanya Allah. Gak ada yang abadi. Ya. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Ibu Siti Farida. Saya ingin bertanya kepada Buya. Saya juga selain mengikuti Buya, saya juga berguru kepada Kiai Haji Ubedillah Hamdan, Ponpes Darul Mustafa. Beliau mengajarkan semacam kayak la ilaha illallah, ketika setelah itu Allahu, apakah itu termasuk saya diajarkan sudah tak? Baik. Iya, seperti itu Buya. Dan ada lagi dua, maaf ya Buya, dua. Saya ini penasaran banget Buya masalah ini. Hukum untuk seorang pendidik ketika dia melakukan kesalahan yang asusila. Maaf ya Buya, ya punten banget ini ya. Mungkin kayak guru mengaji gitu. Beliau ada gitu ya. Ini maaf astagfirullahaladzim, bukan saya membuka aib. Itu hukumnya ketika saya pun sudah bertanya, dan konsekuensinya katanya guru itu harus dikeluarkan. Apakah memang harus seperti itu Buya? Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang kedua tergantung lembaganya ya, saya bukan orang itu. Oke, yang pertama apabila sudah pernah diajarkan seorang guru, syekh yang tentunya punya otoritas. Zikir la ilaha illallah, Allah kah, atau sholawat kah, maka sudah sah disebut ngambil zikir darinya. Ya. Mungkin kadang guru itu nggak mau nyebut nama torikoh, karena masih banyak ustadz takut diimagekan bertasawuf sesat. Ya. Saya nggak masalah, saya hargai ustadz begitu, tapi bagi saya kalau kamu takut sama jamaahmu, terus jamaah kamu takut sama jamaah harusnya takut sama siapa dong? Takut itu kepada Allah, bukan ke jamaah. Tapi saya husnuzon kepada mereka, mungkin itu trik dakwahnya. Tapi trik dakwah mengajarkan tasawuf tanpa thariqah. Oke, semoga itu bukan penipuan terhadap jamaah. Bagi saya nggak mungkin aja. Sama mengajarkan fikih tanpa mazhab. Ngajak orang ke Bandung tapi nggak pakai kendaraan, kuat nggak? Ya. Itulah sebabnya ada satu tempat, saya nggak usah sebut namanya. Sudah puluhan tahun belajar tasawuf. Pakai kitab. Tapi tidak ada thariqahnya. Jamaahnya nggak merasakan apa-apa. Hanya teori kebaikan kolbu, teori zikir, tapi tidak tahu praktek zikir. Dua-duanya harus kita kejar. Ya. Ini kan orang-orang kadang berpikir, zikir-zikir mulu, kapan berjuangnya? Loh, berzikir ente belum benar, gimana benar berjuang? Ya. Gak ada namanya pejuang di dalam gerakan Islam kecuali kolbunya masyghul bidzikrillah, sibuk dengan mengenal Allah, sibuk zikrullah. Kok sekarang dipisah-pisah? Itu mah zikir-zikir doang. Gak ada pergerakannya. Gak bisa begitu. Ya. Orang itu baru berani kalau kolbunya sudah bersama Allah. Kolbunya dipenuhi dengan
Minimal satu nama saja Allah. Satu nama aja, antum sebut Allah, Allah. Akan muncul keberanian luar biasa. Ya, nggak takut lagi dicaci maki orang. Nggak takut tadi punya jamaah, jamaahnya hilang. Nggak takut, kenapa? Yang ngurusin jamaah itu kan Allah. Sebanyak itu pengajian. Kenapa dia datang kepada Syekh Fulan, Syekh Fulan? Itu Allah yang atur. Bukan karena dia pinter, bukan karena wah, ustadznya ganteng, enggak. Banyak ustadz enggak ganteng, jamaahnya banyak. Ya. Bukan karena baca kitabnya, bukan. Banyak ustadz enggak bisa baca kitab saya lihat. Tapi dia punya karisma dalam kolbunya. Ya. Nah, ketika kita berguru, bergurulah kepada orang-orang yang dapat hak otoritas mengajarkan zikir. Ya, kalau enggak muter-muter aja terus. Teori khusyuk kebanyakan. Kalau kita belajar khusyuk dalam toriko langsung aja. Nih zikir kamu amalin. Ntar akan datang khusyuknya. Enggak perlu pakai teori. Ya. Jadi bedanya bercita-cita dengan berangan-angan. Cita-cita itu ada prakteknya. Banyak orang bercita-cita mendapatkan keikhlasan. Belajar tasawuf. Berakhlak bagus. Tapi nggak ada prakteknya. Makanya mohon maaf ya. Orang kalau cuma maunya ngaji-ngaji doang, nggak mau praktek zikir, nggak mau duduk malam hari, nggak mau latihan sebelum subuh atau ba'da subuh. Ya hasilnya garing, sholatnya garing, akhlaknya juga begitu. Garing semua. Ya, hijrah, bajunya ganti. Tapi karena banyak diminta ceramah, dia lupa berguru. Walhasil, dia kemudian menjadi guru pada dia belum matang. Karakter dia belum berubah. Apa karakter lamanya? Mungkin dulu artis, ada manajer kah, ada anak buahnya banyak, main suruh-suruh, main kata-katain kalau sama. Ketika dia hijrah, bajunya ganti. Tapi sekarang dia punya mainan baru, ngata-ngatain orang pakai dalil. Itu terjadi sudah ya. Padahal coba dia ingat-ingat ketika dia di posisi orang yang dia kata-katain itu. Gak bisa dikatain pedalil. Ya. Ini maka saya mengajak kalau hijrah itu yang kafah juga ya. Zahir batin. Ya. Dan jangan jadi guru sebelum diizinkan guru. Bukan jamaah yang ngizinin. Nah inilah kelebihan sanad dalam Islam. Meskipun tidak ada namanya lembaga pengawas ustadz. Tapi ada namanya ijazah kemursidan. Ijazah riwayat. Nah, tapi ini dua hal yang berbeda. Ada orang ahli ijazah riwayat. Dia bukan mursyid. Ada orang gak punya banyak riwayat tapi dia mursyid. Nah ini lebih afdal. Karena dia dididik langsung sama gurunya. Nah, tapi jangan heran nanti orang ahli riwayat nih ngomentarin ahli ijazah sanad yang berkemursyid. Ya enggak ngaruh. Mau 1000 sanadnya dia tetap bukan mursyid. Orang ini yang ijazah riwayah ini. Ya. Ya, ijazah tarbiyah namanya. Itu baru seorang mursyid hakiki. Kira-kira begitu. Ya, semoga guru ibu termasuk bagian itu. Amalkan apa yang diajarkannya. Dan saya sampaikan kemanapun, dimanapun ada mursyid di kota. Kita berguru kepadanya. Istikharah aja. Jangan berguru karena kemudian dia masyhur. Jangan berguru karena orang rame di situ. Tapi berguru karena istisyarah dan istikharah. Istisyarah minta isyarat kepada para masyayikh. Kemudian istikharah minta dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi?
Oke, Baik, Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya mohon maaf, saya mohon izin, saya pernah ikut kajian Buya di YouTube, kemudian Buya mengijazahkan salawat ahadiyah, dan itu alhamdulillah saya mengamalkan. Saya mohon izin untuk mengamalkannya Buya, semoga Buya mengizinkan. Kemudian yang kedua Buya, kadang-kadang kita mengikuti kajian lewat YouTube itu kadang-kadang kita sebagai ibu rumah tangga sambilan, misal sambil masak atau sambil nyetrika. Itu bagaimana Buya? Apakah itu termasuk ul adab atau bagaimana? Karena kalau untuk kajian seperti ini kan memang kita fokus ya. Kalau di rumah kadang kita sambil masak atau sambil nyetrika untuk keluarga. Mohon penjelasan Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini ilustrasi aja Bu. Saya punya kawan dan punya guru, kalau khatam Quran biasanya di atas motor. Maksudnya apa? Dia kalau naik motor, bukan ngapalin, takrir, ngulang bacaan dari awal sampai akhir. Maka sering Allah ya Ahad, itu bacaannya. Saya dipermasalahkan ke yang tiga. Allahumma ya Ahad salli alal mahdi. Ya Allah berilah salawat sampai ke rahmat kepada al-mahdi, khalifahmu. Apa kata orang ini? Ini kadang yang mempersoalkan orang yang dianggap alim di tempatnya. Maka saya jawab ya. Gak boleh kata dia sholawat kepada selain Nabi. Kata orang alim ini. Gimana Pak? Benar gak boleh sholawat kepada selain Nabi? Boleh gak sholawat kepada selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Boleh. Tapi antum gak hafal dalilnya kan? Aneh hafal dalilnya alhamdulillah. Satu kali Nabi SAW lagi jadi beliau ini direktur zakat juga. Jadi Rasulullah ini mix ilmunya banyak. Kolbunya terluas. Beliau jadi direktur zakat. Nah, mengajari panitia zakat bagaimana cara menerima zakat. Datanglah Ibnu Abi Aufa. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, hadisnya sahih. Mengantarkan gandum atau kurma. Menyerahkan kepada Rasulullah SAW dan juga perhiasan-perhiasan. Apa kemudian kata Nabi? Allahumma salli ala ibni Abi Aufa. Ya Allah berilah salawat kepada Ibnu Abi Aufa. Boleh toh salawat kepada? Nah, di Quran ada enggak? Ada. Inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya salawatmu atas mereka. Salawat berarti doa. Salawat berarti doa. Sakanul lahum. Itu akan menenangkan mereka. Coba Pak, nanti kalau memberi sesuatu kepada seorang, didoain olehnya. Kita merasa merinding, walaupun orang itu gak merinding. Kita senang sekali. Kenapa? Ini sunnatullah. Dan Allah sudah menggariskan. Inna salataka sakanul lahum. Salawatmu, doamu, itu menenangkan mereka. Jadi bolehkah sholawat kepada selain Nabi? SAW? Boleh, karena sholawat kepada selain Nabi artinya doa. Sholawat ke Nabi artinya doa juga. Tapi pantaskah kita mendoakan Nabi? Enggak. Justru mendoakan Nabi sebenarnya mendoakan diri kita. Ya. Ya Allah berikanlah salawat, salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau orang lama, orang Palembang, orang Banjar, ya, dulu mereka membahas Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam diri kita ada Nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita bersolawat kepada Nabi, maka Nur di sini tambah besar. Itu yang disebut engkau bersolawat kepadanya sekali. Allah besarkan Nurmu 10 kali. Itu maknanya. Sallallahu alaika asyara marrat. Allah bersolawat kepadamu 10 kali. Gitu, ya. Jadi kalau ada yang bertanya mengenai ini, apakah boleh? Boleh. Ya, bahkan dia, ya di sini ada maulid nggak? Baca maulid nggak? Ya. Yang penting tuh bukan gendangnya Pak ya, penghayatannya yang penting. Ya, gendangnya mah nggak usah kenceng-kenceng, yang lembut. Ya. Rasulullah disebut al-ab al-akbar. Ya. Maka boleh menyebut Assalamualaikum ya Aba Ruhi atau ya Abati ya Rasulullah. Salam atas engkau wahai ayahanda ruhku. Itu maknanya. Bukan ayahanda jismani.
Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Sudah. Ada ya? Satu lagi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau menanyakan sedikit aja Pak Ustadz mengenai sholawat Bani Hasyim yang pernah saya dapat dan diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin bin Nur Muhammad Abah Anom. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sholawat Bani Hasyim salah satu sholawat yang diamalkan ulama-ulama besar. Silakan diamalkan ya. Kalau untuk mensyarahnya, nanti saya buat majelis khusus mensyarah kitab-kitab sholawat. Karena saya itu menjelaskan sholawat biasanya agak panjang. Ya, kadang 3 lafaz itu kita jelasin bisa 2 jam gitu. Karena lafaz-lafaz sholawat itu bukan dibuat oleh ulama, itu karena ilham. Jadi sholawat yang hasil ilham. Belanja cuma 20.000 di